Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang materi simbiosis. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu klik like dan subscribe. Nanti saya akan membahas tentang satu, pengertian simbiosis, yang kedua tentang jenis-jenis simbiosis. Nanti kita akan bahas secara detail ya. Pengertian simbiosis. Apa sih simbiosis itu? Simbiosis adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Baik, sekarang kita mulai dari jenis-jenis simbiosis. Jenis-jenis simbiosis itu ada 3 ya teman-teman. 1. Simbiosis mutualisme, 2. Simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis parasitisme. Nanti kita akan bahas satu persatu setiap poinnya ya. Yang pertama untuk simbiosis mutualisme. Apa sih pengertian simbiosis mutualisme itu? Nah, pengertian simbiosis mutualisme itu adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi, simbiosis mutualisme itu kedua makhluk hidupnya saling diuntungkan ya teman-teman. Jadi tidak ada yang dirugikan, semuanya untung. Simbiosis mutualisme ini untung dan untung, semuanya untung. Nah, sekarang kita bahas mengenai contohnya ya. Contoh-contoh simbiosis mutualisme. Apa sih contohnya? Contoh dari simbiosis mutualisme adalah 1. Burung jalak dan kerbau. Yaitu kerbau mendapat keuntungan karena kutunya berkurang dan burung jalak mendapat makanan. Jadi di sini burung jalak dan kerbau itu sama-sama diuntungkan. Kerbau mendapat keuntungan karena kutunya berkurang dan burung jalak mendapat makanan. Contoh simbiosis mutualisme yang kedua yaitu hubungan antara kupu-kupu dengan bunga ya teman-teman. Mengapa? Ya, itu kupu-kupu dapat menghisap madu. Kupu-kupu dapat menghisap madu dari bunga ya. Bunga mendapat keuntungan juga karena kupu-kupu membantu dalam proses penyerbukan. Jadi di sini antara kupu-kupu dengan bunga mereka saling diuntungkan. Kupu-kupu dapat menghisap madunya, sedangkan bunga mendapat keuntungan juga karena kupu-kupu membantu dalam proses penyerbukan. Selanjutnya saya akan bahas tentang simbiosis komensalisme. Apa sih simbiosis komensalisme itu? Nah, simbiosis komensalisme itu adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu diuntungkan, yang lain tidak dirugikan. Jadi di sini dua makhluk hidup itu ada yang diuntungkan dan yang lainnya itu tidak dirugikan. Yang satu untung dan yang satu tidak merasa dirugikan. Itu namanya simbiosis komensalisme. Contoh simbiosis komensalisme yaitu tumbuhan anggrek dan tanaman yang ditumpanginya. Itu salah satu contoh simbiosis komensalisme ya teman-teman, yaitu tadi tumbuhan anggrek dan tanaman yang ditumpanginya. Mengapa? Nah, di sini saya jelaskan bahwa tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup. Tanaman yang ditumpanginya pun tidak merasa dirugikan. Contoh simbiosis komensalisme yang lain yaitu hubungan antara ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora memiliki hubungan yang baik dengan ikan hiu, di mana dalam laut yang luas ikan remora yang biasanya hidup berkelompok akan selalu ada di dekat ikan hiu. Tujuannya apa? Tujuan menempelnya ikan remora pada ikan hiu ini adalah agar tidak dimangsa oleh ikan yang lebih besar darinya serta agar lebih mudah dalam mendapatkan makanan yang berasal dari sisa makanan dari ikan hiu.
Dalam keadaan ini, ikan hiu tidak merasa dirugikan ataupun merasa terganggu dengan kehadirannya ikan remora. Kedekatan ikan hiu dengan ikan remora ini sudah biasa ya dilihat oleh para penyelam di laut. Nah, sekarang kita bahas tentang simbiosis parasitisme. Apa sih simbiosis parasitisme itu? Simbiosis parasitisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Di sini berarti yang satu untung dan satunya rugi. Contoh simbiosis parasitisme yaitu pohon mangga yang ditumbuhi benalu. Benalu hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga. Sedangkan pohon mangga dirugikan karena lama-lama menjadi kurus dan kering. Contoh simbiosis parasitisme selanjutnya yaitu cacing pita dalam tubuh manusia. Cacing pita melekat pada usus manusia dan menyerap sari makanan. Sedangkan tubuh manusia menjadi semakin kurus dan tidak bertenaga lagi. Nah, bagaimana teman-teman dengan penjelasan saya ini tadi? Apakah kalian sudah mengerti tentang simbiosis? Sudah paham belum? Nah, kalau sudah paham, alhamdulillah ya. Semoga apa yang saya bagikan ini, apa yang saya share ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.